Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan pagi hari ini, tanggal 9 Juni 2020. Perenungan kita hari ini merupakan khotbah Yesus di atas bukit yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saat Yesus hendak terangkat ke surga, Yesus langsung mengutus para murid-muridnya, termasuk kita semua, untuk melanjutkan misi keselamatan ini. Katanya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Ini berarti Yesus telah mempercayai kita yang telah menjadi murid-muridnya sebagai utusannya. Dalam Injil hari ini, Yesus pun menyampaikan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam dunia yang penuh kegelapan, penuh kehancuran, penuh dosa, inilah Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Sebelum dapat menjadi garam, kita harus diproses terlebih dahulu. Kita harus ditempatkan dalam pemuritan. Kita juga harus melalui penempaan yang mana siap menghadapi segala rintangan dan pencobaan untuk melihat keteguhan iman kita. Sehingga saatnya tiba, kita sungguh dapat menggarami. Sebagai garam, kita diharapkan bisa seperti garam untuk bahan pengawet, mencegah pembusukan. Kita mau menjadi garam mencegah dunia dari kebusukan-kebusukan rohani. Untuk itulah diri kita harus ditempa, disuling, dikeringkan, sehingga diri kita tidak didapatkan kebusukan rohani lagi, yang mana akan mencemari sekitar kita. Seperti fungsi garam yang dapat membawa rasa, maka kehadiran kita dalam dunia juga dapat mengenakkan orang-orang di sekitar kita. Mereka dapat merasa senang atas kehadiran kita. Kita dapat membawa mereka sukacita dalam Yesus. Masalahnya, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kebanyakan garam, maka akan menjadi hipertensi. Hipertensi terjadi jika mengkonsumsi garam. Namun kita dipanggil bukan untuk mengkonsumsi, tapi untuk menjadi, sehingga dapat mengawetkan agar tidak terjadi kebusukan rohani. Kita dapat membawa rasa enak, membuat orang menjadi senang dan menyatu dengan mereka sambil memberikan teladan kasih Yesus. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia. Kita mau menjadi terang yang berdampak untuk sekitar kita. Meminjam ungkapan Paulus, identitas sebagai seorang terang dimaksudkan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15.
kegelapan dunia bukan diratapi dan didoakan saja. Kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui kesalehan kita. Dan terang kita harus bersumber pada pusatnya, yaitu Yesus sendiri, yang selalu berisikan minyak Roh Kudus. Kekuasaan Allah itu pada kaki diannya dan di tempat pada diri hati kita sebagai terang itu. Intinya, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki keteladanan dari Tuhan Yesus sebagai sumber terang. Kita harus mampu menjadi teladan orang-orang di sekitar kita. Kita harus dapat menunjukkan karakter Yesus dalam tindakan kita di dalam dunia yang penuh dosa dan kegelapan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, terang yang kita tunjukkan dapat mengalahkan kegelapan, mematikan dosa, dunia diselamatkan. Injil hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kalau demikian, kita harus memiliki karakter yang dimiliki Yesus. Kita harus serupa dengan Yesus. Kita harus dapat menjadi cerminan Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, sungguh-sungguh cerminan dari Yesus. Dunia akan melihat dan dunia akan menjadi percaya. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita menjadi terang yang bersilau. Sinar yang bersilau terjadi karena berkumpulnya sinar menjadi satu dan terfokus. Di sini Tuhan memanggil bukan untuk kita, tapi kamu. Bukan juga kalian, tapi Anda pribadi, saya. Sehingga terang yang kita terangi tak akan bersilau. Jadilah kita garam dan terang, seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.